Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini adalah mengenai hukum Faraday dan kegunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah hukum Faraday 1 yang menyatakan massa zat yang dihasilkan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang melewati sel elektrolit tersebut. Rumusnya adalah W sama dengan E kali T kali I per 96500, atau kalau disingkat W sama dengan E dikali F, ya, dimana F nya itu adalah I kali T, yaitu disimbolkan dengan C. Jadi dirubah rumusnya jadi W sama dengan E kali C per 96500, ya, dimana W itu berat zat atau endapan yang terjadi, kemudian I kuat arus, kemudian E berat ekivalen zat, kemudian T nya waktu. 1 Faraday itu 1 mol elektron, yaitu 96500 kolom. 1 kolom yaitu sama dengan 1 ampere kali 1 detik. Ya, kemudian hukum Faraday 2 yaitu yang menyatakan massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalensi zat tersebut pada sel elektrolisis. Dirumuskan dengan W1 dibandingkan dengan W2 sama dengan E1 dibandingkan dengan E2, di mana W1 dan W2 adalah berat endapan 1 dan 2. Kemudian E1 dan E2 merupakan berat ekivalen zat 1 dan 2, atau berat ekivalen itu adalah AR per valensi. Ya, selanjutnya aplikasi elektrolisis dalam kehidupan. Ya, yang pertama yaitu produksi zat. Yaitu logam-logam yang dibuat melalui elektrolisis. Contohnya misalnya NaCl. Di katoda yaitu reaksi yang terjadi adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Kemudian di anode yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sehingga reaksinya menjadi 2H2O plus 2Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Ya, selanjutnya pemurnian logam, yaitu di mana tembaga dimurnikan secara elektrolisis, kemudian tembaga kotor dijadikan sebagai anode, sedangkan di katode digunakan tembaga murni. Kemudian larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4. Selama elektrolisis, tembaga dari anode terus-menerus dilarutkan, kemudian diendapkan pada katode, sehingga reaksi yang terjadi adalah di katode Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, sedangkan di anode yaitu Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Ya, selanjutnya korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Ya, ini adalah proses terjadinya korosi, di mana logam besi yang kontak dengan udara dioksidasi menjadi ion Fe2+. Kemudian ion Fe2+ larut dalam air dan bergerak ke katode melalui tetesan air. Kemudian selanjutnya elektron bergerak ke katode melalui logam. Kemudian elektron mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagian oksigen yang larut dalam air mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat pada besi. Ya, selanjutnya cara mencegah atau menghambat korosi. Yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan atau air. Kemudian pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat dengan cara pembentukan lapisan pelindung, misalnya besi dicampur dengan logam Ni dan krom menjadi baja stainless. Kemudian menaikkan tegangan elektron. Selanjutnya pemakaian lapisan pelindung. Ya, misalnya dengan cara pengecetan, kemudian lapisan senyawa organik atau pelumas. Ya, selanjutnya contoh soal untuk hukum Faraday. Ya, arus listrik 0,2 ampere dilewatkan selama 50 menit ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2. Hitunglah endapan Cu yang terbentuk pada katode. Ketahui MrCu 63,5. Nah, caranya kalian tuliskan diketahuinya dulu, yaitu I-nya yaitu arusnya 0,2 ampere, kemudian waktunya 50 menit dirubah ke detik dikali 60 ya. Jadi 3000 detik. Nah, kemudian kita menentukan ekivalensinya Cu, yaitu Cu sama dengan 63,5 dibagi 2.
Duanya itu dari elektron, yaitu 31,75 ya hasilnya. Nah, baru masukkan ke rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500, yaitu hukum Faraday yang pertama ya. E-nya 31,75 kali 0,2 dikali 3000 per 96.500. Hasilnya adalah 0,197 gram. Selanjutnya, jika diketahui dalam suatu wadah elektrolisis terbentuk endapan Cu 5 gram. Berapakah massa Ag yang mengendap pada elektrode? Nah, yang pertama ditentukan massa ekuivalensinya untuk masing-masing kuprum dan argentum. Yang kuprum 63,5 dibagi 2 yaitu 31,75. Kemudian yang argentum 108 dibagi 1 yaitu 108. Nah, gunakan hukum Faraday yang kedua, di mana ECU per EAG sama dengan WCU per WAG. ECU-nya 31,75 dibagi EAG-nya 108. WCU-nya 5 gram. Nah, kemudian kamu kalikan silang sehingga WAG-nya atau berat argentumnya adalah 17 gram.